Dan kembali lagi bersama kami dalam sebuah narasi yang disebar, memang Hasto terjerat skandal korupsi 193T yang memang berkaitan langsung dengan korupsi di Pertamina, yang tentu saja seperti yang kita dengar dari media bahwa kabarnya pengoplosan Pertalite dan Pertamax, dan tentu saja itu menimbulkan sebuah selisih harga yang cukup tinggi. Rekan-rekan, pada saat ini tim jajaran Presiden Prabowo Subianto berhasil mengungkap skandal kakap mega korupsi Pertamina yang merugikan negara sampai hampir dengan 1.000 triliun. Tentu saja itu jumlah yang sangat tinggi. Lalu kemudian hal tersebut bahkan diakui langsung oleh rival Pak Presiden Prabowo Subianto pada saat pemilihan Presiden 2024. Mahfud MD mengatakan bahwa tidak mungkin hal tersebut terungkap jika tidak ada inisiatif langsung dari Presiden, karena ini merupakan skandal korupsi yang sangat berat, dan tentu saja ini melibatkan uang yang tidak sedikit. Maka dari itu, Mahfud MD meyakini adanya peran sentral Prabowo dalam setiap pengungkapan kasus mega korupsi seperti ini. Dan Pak Prabowo memang pernah mengatakan tidak akan pandang bulu dalam mengatasi masalah korupsi dan mengungkap kasus korupsi tersebut. Terbukti kali ini di internal Pertamina pun boroknya terungkap bahwa ternyata selama ini ada skandal korupsi yang disembunyikan, dan beruntungnya kita berhasil diungkap oleh Pak Prabowo Subianto. Bahaya nih, satu persatu borok mulai terbuka. Ahok yang selama ini dikenal galak, sekarang terancam diperiksa. Kejaksaan Agung, dugaan pengoplosan BBM bukan main-main. Bukan cuma Pertalite, tapi premium pun diutak-atik jadi Pertamax. Ini skandal kelas kakap. Dan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina saat itu, gak mungkin gak tahu. Di sisi lain, PDIP bikin gerakan aneh. Ngajak kadernya mundur massal. Loh, ada apa? Takut sesuatu bakal terungkap? Atau ini strategi biar bisa playing victim? Kalau memang mau mundur, ya mundur aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Indonesia lagi bersih-bersih, tapi yang ketahuan kotor malah panik. Kita kawal terus kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jadi begini, dugaan pengoplosan BBM ini bukan kaleng-kaleng. Bukan cuma Pertalite, tapi premium oktan 88 juga diduga dioplos jadi Pertamax. Lah, kalau benar begini, rakyat selama ini beli BBM dengan harga mahal tapi isinya oplosan? Gila, ini perampokan terang-terangan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, sebagai komisaris utama Pertamina pada periode itu, Ahok nggak bisa pura-pura nggak tahu. Gubernur dulu teriak-teriak soal transparansi, tapi di Pertamina kok mendadak anteng? Sekarang, Kejaksaan Agung sudah mulai bergerak. Pertanyaannya, kapan Ahok dipanggil? Atau malah bakal ada skenario penyelamatan dari lingkaran tertentu? Kita lihat saja, dan lucunya, Pertamina sempat membantah ada oplosan. Tapi Kejagung langsung ngegas. Loh, ini faktanya ada. Lah, siapa yang bohong nih? Kejagung atau Pertamina? Kalau Kejagung udah bicara, berarti data dan bukti udah di tangan mereka. PDIP mulai goyang. Kader-kadernya malah diajak mundur massal. Sitorus bilang, ayo mundur ramai-ramai. Lah, kalau niatnya mundur, ya mundur aja sendiri dulu. Kenapa ngajak-ngajak? Apa ini tanda-tanda PDIP mulai retak? Bisa jadi. Soalnya pasca Pilpres 2024, mereka makin terpojok. Hasto ditahan KPK, kader mulai resah, dan tekanan dari berbagai arah makin kuat. Dan yang makin menarik, Megawati sampai sekarang belum jenguk Hasto. Dulu katanya mau datang ke KPK kalau kadernya ditangkap. Sekarang, udah seminggu lebih nggak ada tanda-tanda. Katanya setia kawan. Kok begini? Lalu tiba-tiba Guntur Romli dipecat. Ini menambah drama baru. Kenapa? Karena selama ini dia dikenal sebagai buzzer garis keras Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berarti ada apa nih di internal? Apa ada pembersihan orang-orang yang terlalu vokal? Atau mungkin ada kaitannya dengan dugaan aliran dana dari Hasto ke para buzzer? Nah, ini seru. Di satu sisi, ada kelompok yang teriak adili Jokowi. Tapi di sisi lain, muncul suara lebih kencang. Tangkap Megawati. Loh, kok begitu? Rupanya ada dugaan kerugian negara ratusan triliun dari APBN yang diduga melibatkan kebijakan lama.
Banyak yang mulai menyoroti era pemerintahan sebelumnya. Kalau ditarik mundur, siapa yang menguasai politik Indonesia selama 20 tahun terakhir? PDIP. Jadi kalau sekarang ada skandal besar, ya wajar kalau publik mulai menyorot siapa yang berkuasa paling lama. Hasto mulai cari kambing hitam. Sekarang dia bilang revisi UU KPK itu ulah Jokowi. Lah, kok mendadak menyalahkan? Padahal faktanya, RUU KPK diusulkan oleh DPR, termasuk oleh PDIP sendiri. Jokowi memang tidak menandatangani, tapi dalam sistem hukum kita, kalau presiden diam 30 hari, otomatis RUU tetap berlaku. Jadi kalau mau nyalahin, ya salahin DPR yang bikin RUU itu, termasuk PDIP. Sekarang, KPK menantang Hasto untuk adu bukti di pengadilan. Nah, kalau memang punya bukti, ayo buktikan. Jangan cuma teriak-teriak tanpa dasar. Ini angka yang gila, 950 triliun rupiah. Kalau benar terjadi, ini bukan sekadar skandal, ini mega perampokan terhadap bangsa sendiri. Dan siapa yang duduk sebagai komisaris utama Pertamina selama periode ini? Ya Ahok. Dulu waktu jadi gubernur DKI, dia ngamuk kalau ada korupsi 4 triliun rupiah. Sekarang, Pertamina diduga ada korupsi hampir 1 triliun rupiah, kok malah diam? Pertanyaannya, Ahok tahu tapi pura-pura nggak tahu? Atau memang benar-benar nggak tahu? Kalau benar nggak tahu, berarti dia bukan komisaris utama yang efektif. Tapi kalau tahu dan diam, lebih bahaya lagi. Dan satu fakta yang lebih gila, ada laporan bahwa di laptop tersangka, Muhammad Khair Adrianto Khalid, terdapat data aliran uang ke petinggi-petinggi di Indonesia. Kalau ini benar, bisa meledak lebih besar dari dugaan awal. Kejaksaan Agung harus serius menangani skandal BBM oplosan. Kalau ada keterlibatan petinggi Pertamina termasuk Ahok, harus diproses hukum. PDIP makin goyang. Kita lihat apakah benar akan ada kader yang mundur massal atau hanya gertak sambal. Seruan adili Jokowi dan tangkap Megawati makin ramai. Arah politik Indonesia makin panas. Hasto mulai menyalahkan Jokowi soal revisi UU KPK. Tapi faktanya, PDIP juga ikut mengusulkan revisi itu. Skandal korupsi 950 triliun rupiah di Pertamina bisa jadi bom waktu. Kalau data di laptop tersangka dibuka, bisa terjadi gempa politik besar. Indonesia sekarang sedang memasuki fase politik yang liar. Satu hal yang pasti, rakyat nggak boleh diam. Harus terus mengawasi dan mengawal agar kebenaran terungkap. Kita lanjut. Jadi setelah dugaan pengoplosan BBM ini meledak, sekarang muncul dugaan baru. Ada aliran dana yang mengalir ke petinggi-petinggi negeri ini. Ini bukan main-main. Laptop Muhammad Khair Adrianto Khalid yang jadi tersangka dalam kasus ini, kabarnya menyimpan banyak rahasia. Ada data transaksi, ada jejak uang, dan ada nama-nama besar di dalamnya. Pertanyaannya, kalau data ini dibuka, siapa yang bakal kena? Apakah petinggi Pertamina terlibat? Apakah ada pejabat di kementerian yang ikut kecipratan? Apakah ada pihak politik yang turut menikmati hasil pengoplosan BBM ini? Yang jelas, skandal ini sudah terlalu besar untuk ditutupi. Kejaksaan Agung harus berani bongkar semua. Dan kalau kita ingat, siapa yang duduk sebagai komisaris utama Pertamina selama periode ini? Ya Ahok. Sekarang, kalau benar ada uang haram yang mengalir dari Pertamina ke pihak tertentu, Ahok tahu atau enggak? Kalau nggak tahu, berarti dia gagal menjalankan tugasnya sebagai komisaris. Tapi kalau tahu dan diam, lebih parah lagi. Masyarakat sekarang harus terus menekan agar kasus ini nggak berhenti di level bawah. Jangan sampai yang jadi korban hanya operator lapangan, sementara petinggi-petinggi yang menikmati duitnya malah bebas melenggang. Sekarang kita masuk ke PDIP. Ada drama baru. Megawati masih diam soal Hasto. Kader-kader mulai goyang. Bahkan ada yang terang-terangan ngajak mundur massal. Tapi yang menarik, Guntur Romli langsung dipecat. Kenapa? Katanya sih karena perilakunya lebih mirip buzzer bayaran daripada kader partai. Lah, baru sadar sekarang? Selama ini dia teriak-teriak paling kencang bela PDIP. Tapi begitu situasi politik berubah, langsung disingkirkan? Pertanyaannya, ini sekadar pembersihan kader yang nggak loyal atau ada permainan yang lebih besar? Dan jangan lupa, masih ada dugaan aliran dana dari Hasto ke para buzzer. Kalau beneran terbukti, wah, bisa meledak lebih besar lagi. PDIP sekarang ada di persimpangan jalan. Kalau Megawati tetap diam, kader-kader di bawah bisa makin goyah. Tapi kalau dia akhirnya buka suara, bisa jadi justru makin memperkeruh keadaan.
Kita lihat aja, apakah PDIP akan solid atau justru mulai pecah dari dalam? Kalau dulu seruan adili Jokowi masih ramai di medsos, sekarang mulai muncul yang lebih kencang. Tangkap Megawati! Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mengingat kembali dugaan kerugian APBN ratusan triliun. Sejak kapan APBN mulai jebol? Sejak kapan utang negara melonjak? Dan siapa yang berkuasa selama ini? PDIP. Jadi kalau sekarang rakyat mulai menuntut pertanggungjawaban, ya wajar. Dan yang lebih menarik, ini bukan cuma dari pihak oposisi. Bahkan di dalam PDIP sendiri, mulai ada suara yang mempertanyakan arah partai ini. Megawati sampai sekarang diam. Apakah dia sedang menyiapkan strategi baru? Atau justru sedang mencari cara agar keluar dari pusaran ini? Yang jelas rakyat sudah tidak bisa dibungkam. Kita kembali ke Hasto. Dia sudah mulai menyerang Jokowi, menuduh revisi UKPK adalah kerjaan Jokowi. Tapi masalahnya bukti mana? Dulu revisi UKPK itu diusulkan oleh DPR, termasuk PDIP sendiri. Jokowi memang tidak menandatangani, tapi dalam sistem hukum kita, kalau presiden diam selama 30 hari, otomatis RUU tetap berlaku. Jadi kalau Hasto sekarang menyalahkan Jokowi, logikanya di mana? KPK sendiri sudah menantang. Kalau memang punya bukti, ayo adu di pengadilan. Kalau berani, bawa buktinya. Jangan cuma teriak-teriak di media. Dan jangan lupa, Hasto sekarang ditahan KPK. Artinya, dia ada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kalau dia mulai buka-bukaan, siapa yang akan dia seret? 10. Indonesia menuju era baru. Tidak bisa lagi dibodohi. Dari semua yang terjadi, satu hal yang jelas, rakyat sudah tidak bisa dibodohi lagi. Dulu, oligarki bisa mengendalikan informasi. Bisa memainkan media, bisa mengatur opini, tapi sekarang, media sosial membongkar semuanya. Rakyat sudah pintar memilah mana yang benar, mana yang cuma propaganda. Kasus BBM oplosan, skandal di PDIP, KPK yang berani menantang Hasto, seruan tangkap Megawati yang makin keras, ini semua menunjukkan bahwa perubahan besar sedang terjadi. Indonesia sedang bangkit, dan kita sebagai rakyat punya satu tugas, mengawal kebenaran sampai tuntas. Sekarang, Kejaksaan Agung sudah mulai bergerak lebih dalam. Satu persatu saksi dipanggil. Bahkan, ada indikasi bahwa skandal ini bukan sekadar pengoplosan BBM biasa. Kita bicara soal mafia energi. Kalau benar ada aliran uang dari pengoplosan BBM ini ke pejabat tinggi, berarti kita menghadapi skandal korupsi terbesar dalam sejarah energi Indonesia. Dan ingat, ini bukan cuma Pertamina. Ada dugaan permainan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan lintas pemerintahan. Kalau laptop tersangka benar-benar berisi data transfer dana ke oknum-oknum tertentu, siap-siap ada nama besar yang tumbang. Dan disinilah kita harus waspada. Apakah kasus ini akan benar-benar dibuka sampai ke akar? Atau justru ada upaya untuk membungkam kasus ini sebelum menyentuh aktor utamanya? Kita harus terus mengawal. Jangan sampai ada sandiwara hukum seperti yang sudah sering kita lihat. Kalau sampai nama-nama besar terseret, jangan kaget kalau ada upaya pengalihan isu. Bisa saja tiba-tiba ada skandal lain yang dimunculkan untuk mengalihkan perhatian rakyat. Jangan terkecoh. Sampai sekarang, Megawati belum bersuara soal Hasto dan kekacauan internal PDIP. Kenapa? Biasanya, kalau ada gejolak politik, Megawati langsung tampil untuk meredam. Tapi kali ini, diam 1000 bahasa. Apakah Megawati sedang mencari strategi baru? Apakah dia masih menunggu perkembangan kasus Hasto sebelum mengambil sikap? Atau, apakah Megawati sendiri mulai kehilangan kendali atas partainya? Kita tahu, dalam PDIP, hanya ada satu suara yang benar, suara Megawati. Tapi kalau sampai kader-kader mulai berani bersuara tanpa menunggu instruksi, berarti ada sesuatu yang salah dalam internal mereka. Dan jangan lupa, Ganjar Pranowo juga masih jadi faktor penting. Dia kalah di Pilpres, tapi masih punya basis pendukung di PDIP. Kalau Megawati tetap diam dan PDIP makin terpecah, Ganjar bisa jadi magnet baru bagi faksi-faksi yang mulai tidak puas dengan kepemimpinan Megawati. Kita tunggu saja. Tapi satu hal pasti, PDIP tidak akan sama lagi setelah ini. Kalau kita lihat polanya, Jokowi dan PDIP sekarang sudah berada di jalur konfrontasi. Dulu Jokowi bisa dibilang petugas partai. Tapi setelah dia membentuk poros sendiri dengan Prabowo dan koalisinya, Megawati mulai kehilangan cengkeraman atas Jokowi. Dan sekarang, PDIP mulai menyerang balik.
Hasto menyerang Jokowi dengan isu revisi UU KPK. Kader PDIP mulai terang-terangan mengkritik pemerintahan Jokowi. Ajakan mundur massal dari DPR juga bisa jadi bagian dari tekanan ke Jokowi. Tapi masalahnya, Jokowi sekarang lebih kuat dari yang mereka duga. Dia punya akses langsung ke pemerintahan. Dia punya hubungan baik dengan Prabowo, dia masih punya dukungan rakyat. Kalau PDIP berpikir bisa menjatuhkan Jokowi dengan cara-cara lama, mereka salah besar. Dan kalau mereka terus menyerang Jokowi, bukan nggak mungkin Jokowi akan semakin menjauh dari PDIP dan makin memperkuat porosnya sendiri. Kita sudah bahas soal seruan tangkap Megawati yang makin ramai di media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah ini bisa benar-benar terjadi? Kalau kita lihat dari pola hukum di Indonesia, menjerat tokoh politik besar bukan perkara mudah. Selalu ada benteng yang melindungi mereka. Tapi kalau tekanan publik semakin besar, bisa saja kejutan terjadi. Jangan lupa, dalam politik, kawan bisa jadi lawan dalam sekejap. Selama ini, PDIP merasa kuat karena berada dalam kekuasaan. Tapi kalau mereka semakin kehilangan dukungan dari dalam pemerintahan, mereka bisa jadi target baru bagi penegakan hukum. Apalagi kalau skandal APBN benar-benar dibuka. Dari semua yang kita bahas, satu hal jelas, Indonesia sedang berada di titik perubahan besar. Mafia BBM mulai terungkap, PDIP mulai retak dari dalam. Jokowi tidak lagi dikendalikan oleh PDIP, Megawati dalam tekanan besar. KPK berani menantang balik tuduhan Hasto. Rakyat sudah semakin sadar. Tidak bisa lagi dibohongi oleh oligarki dan media bayaran. Tugas kita sekarang, mengawal kebenaran sampai tuntas. Di tengah semua kekacauan ini, satu harapan besar ada pada Prabowo Subianto. Sekarang, Indonesia tidak bisa lagi dikuasai oleh mafia lama, oleh kepentingan yang hanya memperkaya segelintir orang sementara rakyat terus dirugikan. Prabowo paham ini. Beliau bukan hanya presiden terpilih, tapi juga simbol Indonesia yang berani melawan kecurangan, melawan pengkhianatan terhadap bangsa. Lihat saja, Prabowo sudah mulai bersih-bersih sejak sebelum resmi dilantik. Bongkar mafia energi, perkuat pertahanan ekonomi dan pangan, siap menghadapi negara asing yang selama ini meremehkan Indonesia. Dan jangan lupa, Prabowo bukan orang yang bisa ditekan oleh elit lama. Dia bukan boneka siapapun. Dia hanya tunduk pada kepentingan rakyat dan NKRI. Jadi, kalau ada yang panik sekarang, itu karena mereka tahu era mereka sudah habis. Tidak akan ada lagi permainan kotor. Tidak akan ada lagi Indonesia yang jadi kuli di negeri sendiri. Kita dukung penuh Presiden Prabowo untuk bersih-bersih. Dukung agar siapapun yang mengkhianati bangsa ini ditindak tegas. Era baru Indonesia dimulai. Prabowo memimpin, rakyat mendukung. Saatnya Indonesia bangkit, maju, dan berdaulat sepenuhnya.